Ada orang Baduy, orang Arab Baduy. Biasanya kurang sopan di era-era itu kurang sopan kalau masuk. Tapi bukan berarti kurang sopan ini menjadi jelek, bukan. Itu karakter saja. Bagi orang-orang kota itu nggak biasa sehingga disebut kurang sopan. Paham ya? Masuk ke masjid, Nabi sedang khutbah menjelaskan kiamat. Wah, kiamat tuh situasinya begini, menakutkan sampai orang lupa, orang tua lupa dengan anaknya, anak lupa dengan saudaranya dan sebagainya. Orang sedang sedih begini khusyuk, tiba-tiba dia interupsi. Dia interupsi nanya, "Ya Rasulullah, dari tadi Anda bahas kiamat, tapi nggak menjelaskan kapan tanggalnya," katanya. "Tapi Anda nggak menjelaskan kapan tanggalnya. Waktunya kapan," gitu ya. Pinter nggak tuh? Pinter ya? Nabi engkau bahas kiamat dari tadi, tapi nggak jelaskan waktunya kapan. Kan? Tapi kan Nabi dibimbing punya sifat fatonah. Ya ada teori itu dalam manajemen itu fast namanya. The fast. F-nya fatonah, A-nya amanah, S-nya siddiq, T-nya tablik. The fast gitu kan. So kembali ke awal tadi, Nabi jawab, "Jangan bicara waktu dulu. Kalau itu tiba, persiapan kamu apa?" katanya. Ya. "Oh, saya sih sholat biasa-biasa aja Nabi. Ya, puasa juga biasa-biasa aja, tapi saya punya modal, saya cinta Anda. Saya cinta Anda," katanya. Itu sahabat yang tadinya marah, dalam riwayat itu viral, yang tadinya marah karena diinterupsi lagi. Anda bayangkan tadi khutbah Jumat diinterupsi. Sahabat kan marah semua itu. Ya kan nggak enak tuh lihatnya, nih orang kok motong Nabi, nanya kan mengkel. Tapi ketika mengatakan bekal saya cinta pada Anda, apa kata Nabi? "Al-mar'u ma'aman ahbabta." Seorang itu di hari kiamat akan bersama yang dicintainya. Dari kalimat itu yang tadinya marah, semua sahabat senang pada orang tadi. Karena mendapatkan satu hadis yang sangat mahal. Ternyata cinta pada Nabi itu bisa menjadikan kita bisa bersama Nabi di akhirat. Itulah yang dipedomani oleh para sahabat. Jadi mereka karena saking taunya Nabi, nggak ingin pisah. Dan hal terberat dalam hidup itu bukan kehilangan ayah ibu, Bu. Kehilangan suami biasa, Bu. Tapi ketika Nabi meninggal, semua merasa berat. Selevel Abu Bakar tuh sampai kalau ada yang bilang Nabi meninggal, saya penggal kepalanya nih. Saking merasa berat gitu. Bayangkan kita yang belum pernah ketemu ya. Gitu. Maka Nabi mengatakan ada yang orang akan bersamai saya. Kalau cinta dengan saya, cinta dengan siapapun akan bersama di akhiratnya. Maka apa yang terjadi? Dari sejak saat itu mereka beramal untuk mencintai Nabi. Tapi yang paling ajaib apa? Istimewanya. Tiba-tiba Nabi bilang, "Ashtaqu bi ikhwani." Yang saya rindukan tuh saudara-saudara saya. Sahabat berkata, "Alasna ikhwanak, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah?" "Bukan," kata Nabi. "Bal antum ashabi, kalian sahabat saya." Ikhwani, saudara-saudara saya itu, humul ladina yu'minu nabi walam yarawni. Mereka itu yang gak pernah lihat saya, cuma iman sama saya gitu. Mau percaya. Gak pernah lihat saya, cuma mau percaya. Mau sholat. Itu Nabi tuh kangen gitu. Kangen sama kita. Masa kita gak kangen ya? Ya, jadi upayakan tanamkan rasa cinta itu, rasa sayang itu, sehingga ada kesempatan. Masa bersolawat gak pernah lihat, ya kan? Nah, kita berdoa dalam sholat kita sebut tapi gak pernah lihat. Nah, jadi itu gambarannya. Wallahu a'lam. Tapi setidaknya ya niatkan itu dan semoga Allah memberikan jalan termudah untuk kita berkumpul bersama Rasulullah SAW. Makanya jadi umat Nabi yang baik, ya. Jadi yang baik. Rahmah, saling mencintai. Jadi orang tuh gak harus dengan apa ya? Ya lihat dengan cara pandang kasih sayang Nabi ngajarin kita lah. Ya, kalau sudah seperti itu hati kita juga lapang. Saling menyayangi orang. Alhamdulillah, beda pendapat, alhamdulillah gak apa-apa, saling menyayangi. Ya. Bahkan dengan yang belum beriman pun kita doakan. Kalau sudah seperti itu hidupnya tenang. Ada masalah sedikit di rumah tangga, dengan sifat sayang bawanya. Kalau tidak banyak kecewanya nanti. Ya. Seperti yang Nabi ajarkan, alhamdulillah, titipan sementara. Ya, balas dengan, walaupun itu tidak mudah, sepanjang hidup masalah akan selalu ada, dan masalah itu mengkonfirmasi kebenaran ujian dan ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada masalah kita nggak kenal sabar, nggak kenal jujur, nggak kenal ibadah, ya, nggak kenal tariqah untuk menyembah Allah. Justru dengan adanya masalah itu dihadirkan segenap kebaikan untuk kehidupan kita.